Berikutnya yang kita bahas ada namanya pengendalian key. Key itu maksudnya begini. Informasi yang tidak boleh sama di dalam satu tabel. Kalau saya berbicara mahasiswa ini, data mahasiswa yang tidak boleh sama di data mahasiswa dengan mahasiswa lain itu adalah NIM-nya. Kalau saya berbicara usulan, berarti yang tidak bisa sama adalah nomor usulannya. Kalau saya berbicara pengeluaran kas, berarti yang tidak boleh sama adalah mungkin nomor BKK-nya. Atau kalau saya berbicara penjualan, inputan penjualan, berarti yang tidak boleh sama adalah nomor penjualan. Nomor penjualan satu dengan penjualan lainnya tidak boleh sama. Itu yang dimaksud dengan key. Paham dulu key-nya ya? Oke, nah key ini yang harus kita kendalikan. Kondisi saat ini, kalau saya menginput data dengan mahasiswa yang sama, pasti dibolehkan menginput. Jadi saya posisikan data ini, key-nya adalah NIM. Kondisi saat ini, kalau saya menginput data mahasiswa, saya yakin saya dibolehkan menginput NIM yang ini. Simpan, sudah ada NIM 001, paling terakhir ada lagi NIM 001 dengan nama coba. Harusnya tidak boleh. Oke, jadi itu yang kita mau kendalikan. Jadi ketika kita mau simpan data, ternyata key-nya ini sama dengan yang sudah ada di dalam database, harus kita blok. Yang tadi katanya ada banyak cara yang bisa digunakan. Yang pertama, kita pakai sistem acak. Sistem acak maksudnya di inputan ini isinya sudah ada. Tapi kan tidak mungkin kalau NIM bahwa ada memang NIM-nya. Tapi kan bisa jadi di konteks yang lain, misal nomor penjualan, kan boleh saja sudah ada nomornya tersedia. Misal ini adalah formulir pengeluaran kas. Anggaplah ini adalah nomor pengeluaran kas. Nomor pengeluaran kasnya sudah langsung terisi, bukan kita yang mengisi nomor pengeluaran kasnya. Misal ini adalah dokumen penjualan, berarti ini adalah nomor penjualan. Nomor penjualannya sudah langsung ada isinya, dan si pengguna tidak boleh mengganti. Isinya itu adalah hasil acak, hasil random. Coba posisikan saja ini sebagai dokumen aktivitas yang lain nih, misal dokumen penjualan atau nomor pengeluaran kas, dan di sini kita berharap nilainya di sini adalah hasil acak atau hasil random. Jadi yang NIM ini sudah ada nilainya, sudah ada value-nya. Value, kalau saya kasih value-nya begini ABC, berarti kan pada saat halaman ini tampil sudah ada nilainya ABC. Kita mau isi angkanya di sini, value-nya bukan ABC, tapi di random. Salah satu function yang tersedia di framework itu ada namanya function acak string. Cuma di handle oleh bahasa PHP, jadi minta tolong seperti PHP, minta tolong ditulis hasil acak string. Function acak string ini dia menghasilkan random seperti kira-kira seperti ini. Kebetulan angka randomnya yang kalian lihat, hasil randomnya cuma 3 digit. Boleh kalian atur mau berapa digit, sisa atur di sini parameternya. Saya mau 10 digit. Ketika di random akan menghasilkan 10 digit. Ada parameter keduanya, A, hasil randomnya ini adalah angka semua. Tapi lagi-lagi kursornya jangan sampai bisa mengetik di sini. Sisa mungkin divariasi, dikasih prefix atau ada di belakangnya, misal di depannya ada BKK garis datar seperti ini, sehingga muncul hasil random seperti ini. Atau mungkin di belakangnya ditambah, di belakangnya setelah hasil acak-acaknya XX, sehingga ada bisa divariasi seperti itu. Yang kedua, kita tidak kendalikan lewat sini dari hasil random tadi. Jadi saya lepas lagi yang ini, hasil random tadi saya lepas dulu. Metode yang kedua katanya tetap kita biarkan, terus nanti dikirim ke kontrol. Tugasnya kontrol dulu memeriksa sebelum diserahkan ke model. Jadi dia pastikan dulu bahwa yang ini memang tidak ada di dalam database. Ini kontrolnya. Ini adalah proses menyimpannya. Tadi kita periksa ada tidaknya isinya, ada tidaknya isinya nama. Di berikutnya lagi diperiksa key-nya. Saya asumsikan NIM di sini adalah posisinya sebagai key. Kalau NIM yang saya mau simpan ternyata sudah ada di dalam database, berarti saya tidak boleh serahkan lagi ke model untuk disimpan. Kontrol ini untuk tahu ada tidaknya NIM yang kita mau simpan, dia minta di model. Jadi di modelnya mahasiswa ini, kebetulan data mahasiswa yang saya mau simpan, saya minta di model mahasiswa. Oh, model mahasiswa, kasih kak dulu data yang NIM-nya sama dengan yang mau disimpan. Kira-kira bahasanya begini. Jadi di model kita buat request data di model. Public function pilih data berdasarkan NIM.
Saya isi di sini NIM dicari. NIM dicari. Saya bukan pilih deh, cari di sini bagus. Cari data berdasarkan NIM. Kita buat sintaksnya. Sintaksnya hampir sama dengan sintaksnya yang ini. Saya copy semua ini. Oke, terakhir copy. Yang kita tambahkan where mahasiswa, ingat kita mau mencari di sini, where mahasiswa.nim sama dengan x. X itu apa? X itu adalah ini, nim dicari. Jadi adalah proses meminta data dari tabel mahasiswa yang nimnya sama dengan x. X itu apa? Next itu adalah yang ini. Model ini, metode ini kita pakai di kontrol. Hasil cari sama dengan digunakan model. Nama modelnya tadi yang kita mau pakai MD mahasiswa. Metodenya cari data berdasarkan NIM. Kemudian diisi di sini NIM yang mau dicari. Kalau saya mau cari 001, satu di sini 01. NIM yang kita mau cari kan ada di sini di pos index NIM. NIM ini yang kita mau cari. Sini adalah variabel hasil cari ini. Nilainya kira-kira begini. Kalau NIM yang kita cari di dalam ini, NIM yang kita maksud di sini ternyata tidak ada di dalam tabel, nilainya adalah bernilai false. Tapi kalau NIM yang kita cari ini ternyata ada di dalam tabel, berarti nilainya ini adalah data-data mahasiswa tersebut, atau dengan kata lain bukan false. Pertanyaannya, kapan kita suruh serahkan data ke model? Model eksekusi. Pada saat ini false atau bukan false? Tidak ada. Tidak ada tadi diwakili dengan false. Jika hasil cari nilainya sama dengan false, maka eksekusi. Jangan lupa di sini die mati. Karena dibawa di sini kita mau alihkan ke halaman errornya. Boleh tidak kita balik begini? Kalau hasil cari nilainya bukan false, apa yang kita lakukan? Kalau bukan false. Bukan false artinya apa? Apa artinya bukan false? Sudah ada atau belum? Sudah ada. Kalau sudah ada, kita apakan? Oke, alihkan ke halaman masalah. Jadi halaman masalah baru die. Yang ini kita taruh di bawah. Sini. Cara ini, oke tadi ini sudah. Oke. Ini juga sudah kalian tahu toh. Oke. Nah, berikutnya katanya begini lagi. Jangan serahkan ke kontrol kalau memang NIM yang kita mau cari di sini ternyata sudah ada. Kalau tadi kan kita serahkan ke kontrol semua. Nanti kontrol yang punya tanggung jawab untuk cek ada atau tidak. Oke, sekarang yang kita lakukan jangan serahkan ke kontrol. Pokoknya yang ini yang bertanggung jawab. View yang kita kasih tanggung jawab. Jadi pada saat disubmit, pada saat mau diserahkan ke kontrol, view punya tugas cari tahu dulu. Ada tidak ini? Kalau memang tidak ada, baru boleh diserahkan ke kontrol. Tapi kalau ini sudah ada, berarti data-data ini tidak boleh diserahkan ke kontrol. Diperiksanya sama tadi momennya, yaitu pada saat mau melakukan submit. Jadi ini adalah submitnya. Tadi kita periksa dulu isinya kosong atau tidak. Sampai di sini. Berikutnya kita periksa lagi key-nya. Periksa key. Untuk periksa key-nya, ingat, ini butuh informasi tentang kondisi database. Saya mau cari NIM ini, berarti kan yang pada dasarnya kan mencari kondisi database-nya. Ada enggak di database NIM yang ini? Karena butuh yang itu, berarti tetap butuh bantuannya kontrol dan seterusnya. Supaya view ini bisa bicara-bicara dengan si kontrol, dia butuh bantuannya si Ajax. Kita deteksi dulu NIM yang kita mau cari. NIM dicari itu adalah NIM yang ada di dalam sini. NIM yang ada di dalam sini maksudnya dokumen yang ID-nya NIM, terus diambil value-nya. Kalau saya buat seperti ini, berarti nilainya NIM dicari itu adalah yang ini. Kalau saya isi di sini X, berarti nilainya variabel NIM dicari itu adalah X. Nah, kemudian ini kita minta cari tahu datanya, minta tolong sama Ajax. Ajax tolong dulu cari tahu dulu datanya. Sama, waktu kalian minta satu data, lihat edit waktu minta bantuannya Ajax. Ajax, ada yang ingat strukturnya? Properti pertamanya apa? Coba cek di dalamnya Ajax. URL-nya. Setelah URL apa? Data type. Setelah data type, success. URL-nya. URL kita mau minta data di kontrol mahasiswa di.
Oke, berarti di sini kita pakai aplikasi, kita mau minta tolong ke kontrol mahasiswa, kontrolnya. Terus berarti harus ada satu metode di sana yang melayani Ajax. Saya bikin satu metode di kontrol ini. Public function periksa data NIM. Berarti kontrolnya di sini, metodenya periksa data NIM. Dapat. Terus di belakangnya kita mau kirim NIM yang ini. Kalau yang saya periksa 01 kan saya tulis begini. Kalau yang saya mau periksa 02, berarti kan saya tulisnya di sini 02. Yang saya mau periksa itu kan NIM yang ada di dalam sini ini, yang ini. Nah, sisa saya sambung di belakang. Sambung NIM dicari. Berarti ini base URL, ini kontrolnya, ini metodenya, ini namanya parameter. Karena metode ini ada parameternya, maka di kontrolnya sini harus ada dalam kurungnya di sini. Dicari. Nah, di situ minta data di model. Ada kemarin cara minta data berdasarkan NIM. Yang tadi yang kita pakai. Ini kan minta data berdasarkan NIM. Saya pakai lagi yang ini. Saya pakai lagi yang ini. Tapi isinya di sini apa? Dicari. Hasilnya ini akan bernilai false atau bukan false. Tapi hasilnya ini bukan di sini mengambil keputusan. Nilainya ini akan kita kirim ke sana. Seri echo JSON encode hasil cari. Kita kirim ke Ajax sana. Nanti Ajax yang ambil keputusan. Lanjut, saya di sini. Dicari. Terus apalagi setelahnya ini? Data type. Terus di sini function dalam kurung kurawal. Nilai X ini itu adalah nilainya hasil cari ini. Kalau di sini NIM yang dicari ternyata tidak ada, ini kan berarti nilainya ini adalah false. Berarti nilainya X ini adalah false. Kalau yang saya cari ini ternyata ada, berarti nilainya ini bukan false. Nilai bukan false ini saya kirim ke sana ke Ajax. Di Ajax dia dinamai dengan X, berarti X ini nilainya adalah bukan false. Kita munculkan pesannya. Kalau X itu nilainya bukan false, kita memunculkan pesan alert NIM sudah ada. Jangan lupa return false. Berhenti. Oke. Nah, hanya saja begini. Ada satu masalah di Ajax dengan kondisi begini. Masalahnya kira-kira begini. Saya kasih gambaran permasalahannya. Saya gambarkan bagaimana masalahnya. Ini adalah view tempat kita menginput. Ini adalah view ya. Terus data di view ini kita mau kirim ke kontrol. Proses mengirim data dari sini ke sini itu disebut dengan proses submitnya. Proses submit ini mengirim data dari sini ke sini. Kita mau batalkan kalau NIM yang ada di sini yang kita mau simpan ke sana ternyata sudah ada. Salah satu cara yang kita pakai tadi adalah kita minta bantuannya si Ajax. Salah satu yang kita suruhkan di sana ada Ajax adalah return false. Return false maksudnya tadi apa sih? Return false yang ada di Ajax ini, Dek. Ulang lagi, poinnya di sini. Return false yang ada di Ajax bukan menghentikan proses ini ke sini. Yang dihentikan adalah Ajaxnya yang berhenti bekerja. Padahal yang kita mau, yang ininya yang kita mau hentikan. Paham maksudnya? Paham? Ajax itu satu mesin tersendiri. Ketika kita bilang return false di dalam Ajax, yang dihentikan adalah Ajaxnya yang berhenti bekerja, bukan submitnya yang dihentikan. Yang kita mau hentikan tadi kan adalah submitnya yang kita mau hentikan. Harusnya return false-nya itu kira-kira letaknya harusnya di sini. Kita mau letakkan return false. Di sini kita mau lakukan proses return false berdasarkan informasi yang kita dapatkan dari Ajax. Saya ulang lagi poinnya di return false yang kita buat tadi di dalam sini deh ini cuma return false untuk mematikan mesinnya Ajax. Ajax mati, berhenti maka Ajax. Bukan menghentikan proses submit ke sininya. Yang kita mau lakukan sebenarnya adalah menghentikan proses submitnya ke sini. Supaya saya bisa mengambil keputusan berhenti submitnya, saya mau tahu kondisinya Ajax. Ajaxnya disuruh berhenti atau tidak. Kalau Ajaxnya disuruh berhenti, berarti di sini harusnya juga berhenti. Caranya kira-kira begini.
Saya bikin satu variabel di depannya di sini. Jadi ini salah penempatan di sini, nah. Ini salah. Jadi saya hapus yang ini karena salah katanya. Saya mau ambil begini, bikin satu variabel di sini nilainya y. Y sama dengan seperti ini. Ketika saya buat seperti ini, nilainya y itu sama dengan nilainya x. Nanti dibawa di sini baru saya ambil keputusan. Jika y nilainya bukan false, baru saya suruh di sini berhenti. Alert nim sudah ada. Baru return false. Return false yang posisi di sini ada return false yang menghentikan submit. Kalau return false yang ada di dalam sini, return false mematikan saja Ajax, bukan submitnya yang dibatalkan. Cuma untuk mengeluarkan nilainya x ini menjadi y, untuk mengeluarkan nilainya x menjadi y, ada satu properti tambahan yang kita atur, ada namanya asinkronisasinya aja dulu, harus dulu kita ubah menjadi false. Terakhirnya di sini tutupnya Ajax, respon JSON. Ini caranya kalau mau mengeluarkan nilainya x menjadi y. Kita butuh yang ini proses mengeluarkannya. Di sini baru kita mengambil keputusan setelah kita dapat dari info dari Ajax. Refresh, kita uji. Nah, nim yang ini kita uji. Jadi, coba kita simpan. Nim sudah ada. Ya, sisa mau ganti, mau dikasih begini atau mau dikasih merah-merah itu urusan belakangan. Coba saya ganti dengan yang lain. 88, 99, 10, 10. 11. Oke, nim sudah ada. Jangan sudah ada betul. Siapa tahu ada nih. Nim sudah ada. Harusnya ini. Tunggu, dapat masalahnya. Di Ajaxnya sana modelnya ambilnya cukup satu baris. Oke. Input mahasiswa jika y nilainya bukan false. Terus emang nilainya y apa ya? Coba kita apa nilainya y? Saya cek apa nilainya. Saya konsol log, apakah nilainya y? Kita lihat. Refresh, cari tahu apa nilainya y. 111 respon. Oke, cari nilainya y itu adalah, saya dapat nilainya y. Salah. Kalau begini dia salah alamat ini. Salah alamatnya maksudnya ini salah alamat deh. Mahasiswa. Pasti di situ dia salah alamat. Jadi salah alamat minta datanya, makanya dia tidak di ke kontrol. Simpan. Oke, aman.